Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Mohon maaf teman-teman ya, kali ini kita mulai menjelang jam 11 dari jadwal kita biasa sekitar jam 9.30 karena malam ini saya cukup sibuk ya, ada beberapa hal yang saya harus kerjakan bahkan sampai malam sehingga ya saya baru bisa mempersiapkan live sekitar jam 10-an. Makanya ya jam setengah 11 ini baru kita mulai ya, menjelang jam 11 bahkan. Ya setidaknya saya berusaha untuk berkomitmen setiap hari itu melakukan live mengenai sharing menulis, walaupun waktunya mundur dari jadwal ya teman-teman ya. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang benar-benar tidak dapat dihindari dan saya harus tidak bisa live pada waktu tersebut. Nah, kali ini ya saya akan sesuai dengan biasanya komitmen biasa, kita akan live 1 jam. Jadi ya saya harapkan sih 1 jam pas lewat dikit lah sekitar jam 12 kita sudah selesai live ya. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya ada kegiatan lain ataupun ingin beristirahat karena besok ada kegiatan yang cukup padat ya teman-teman, setidaknya kalaupun sudah datang ke room ini bisa mengunjungi apa namanya, bisa bertanya melalui kolom komentar, kemudian saya jawab dan setelah saya jawab, harapannya ya teman-teman bisa puas dengan jawaban tersebut dan mungkin teman-teman bisa keluar room jika memang ada hal yang ingin apa namanya dilakukan gitu. Selamat bergabung Kak Hans Jenia ya. Mohon maaf agak sangat terlambat malam ini mulainya karena ada kegiatan yang saya tadi sampai malam saya baru selesaikan sehingga ya baru bisa live malam ini gitu ya. Kali ini melanjutkan topik live yang kemarin ya. Kalau live kemarin kan kita membahas mengenai ending ya. Ending itu adalah akhir dari sebuah tulisan, baik karya fiksi ataupun karya non-fiksi. Dan ternyata walaupun saya pikir ketika saya mengumpulkan materi mengenai ending, saya pikir itu masalah ya pembahasan kecil saja. Kemarin pun live 1/4 jam benar-benar waktunya habis buat edukasi mengenai ending tadi ya. Itu pun masih ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan tapi tidak bisa bahaskan pada live kemarin ya. Ya, 1/4 jam lebih, hampir 1,5 jam live kemarin membahas mengenai ending dan bahkan saya tidak bisa spill produk ya seperti layaknya live-live yang lain karena ya waktunya untuk habis ya paling saya kemarin spill produk mengenai buku ya karena saat saya membahas mengenai tips-tips mengenai menulis apapun pasti saya kaitkan dengan buku-buku yang saya tulis. Sebetulnya bukan tujuan promosi sih teman-teman, lebih kepada memberi contoh ya, karena kan saya ingin sharing tuh. Jadi ketika ada membahas satu masalah dan masalah tersebut, tips tersebut terkait dengan buku saya tulis, satu buku, dua buku, tiga buku, empat buku, ya saya akan bahas juga buku tersebut dikaitkan dengan apa namanya dengan topik yang kita bahas gitu ya. Walaupun ya itu juga mungkin menarik teman-teman untuk bisa melihat-lihat buku saya ya di etalase buku etalase 1 sampai etalase 6 itu mengenai buku marketing dan bisnis yang saya tulis. Ya mungkin teman-teman saat ini berkecimpung ataupun gerak di bidang bisnis dan marketing ya bisa dilihat-lihat lah etalasenya mungkin kalau dibaca dari sinopsisnya ada yang cocok ya teman-teman ya. Dan kalaupun teman-teman bukan dari bisnis dan marketing bidangnya akan tapi suka baca novel, teman-teman bisa melihat novel saya di etalase 7 sampai 12. Itu juga teman-teman bisa lihat novel-novel saya dibaca sinopsisnya dan mungkin juga novel-novel tersebut ada yang menarik bagi teman-teman, teman-teman bisa tanyakan langsung di dalam komentar, kolom komentar akan saya jawab ya teman-teman ya kurang lebih ceritanya seperti apa. Karena terus terang saya akan lebih membahas mengenai masalah topik kali ini nih yang saya kaitkan dengan buku saya ya. Saya tidak akan membahas buku saya satu persatu secara detail isinya apa, kecuali teman-teman menanyakan mengenai buku saya, baik buku bisnis dan marketing dan juga buku-buku dari apa namanya mengenai novel yang saya tulis ya. Sedangkan kalau etalase yang di bawahnya etalase produk apa barang-barang alat konten yang saya pergunakan untuk live ini ya teman-teman mungkin bisa lihat saja ya di etalase 13 sampai 21 yaitu mana yang teman-teman akan tanyakan bisa ditanyakan ke saya. Setidaknya saya akan menceritakan berdasarkan pengalaman yang saya alami ketika menggunakan produk-produk tersebut ya. Produk yang paling baru ini teman-teman ya kalau dilihat ini produk lampu LED RGB ya. Sebetulnya ini sih saya cuma sekedar ngikutin saran teman-teman aja sih yang lain. Katanya live kalau pakai ini lebih aman dalam arti kalau kita kehabisan ide, kemudian kita seolah-olah ada apa namanya live-nya itu diam nih, untuk membuat live itu seperti ada pergerakan antara lain dengan lampu ini katanya begitu ya. Ya saya coba aja sih, toh harganya juga nggak terlalu mahal ya, sekitar 40.000 jadi
ya saya cobalah gitu ya. Itu intermezzo ya teman-teman ya. Sekarang kita mulai lagi ke pembahasan dari kita kali ini, yaitu mengenai kalau kemarin kita membahas ending dari membahas segala hal mengenai ending dari sebuah karya tulis baik non fiksi ataupun fiksi. Kali ini kita membahas lawannya, yaitu yang 180 derajat terbalik dari pembahasan kemarin, yaitu mengenai awal atau beginning ya. Sebetulnya kalau untuk menemukan ide membahas ending kemarin pun saya juga agak ragu apakah bisa dibahas secara panjang ya. Ternyata pembahasannya cukup panjang gitu ya. Dan lagi-lagi ketika saya membahas ini beginning ini atau awal dari sebuah tulisannya juga ragu apakah bisa dibahas cukup panjang. Tapi setelah saya riset-riset sedikit, ternyata walaupun saya sebagai penulis pun terus terang tidak begitu menyadari bahwa ada topik pembahasan beginning atau awal ya dari sebuah karya tulis gitu. Saya tulis ya tulis aja gitu, tidak terlalu berpikir apakah saya selagi nulis bagian awal beginning, saya berarti harus melakukan ini. Saya nggak terus, atau misalnya saya lagi di tengah tulisan, di middle-nya ataupun saya udah di ending. Saya biasanya tidak begitu ya. Saya tulis aja ya berdasarkan apa yang saya ingin tulis gitu ya. Tentu berdasarkan itu basisnya adalah 5 tahapan menulis ya teman-teman ya. Kalau 5 tahapan menulis itu wajib teman-teman harus tahu teman-teman ketika akan menulis. Apakah itu apapun ya, nggak harus menulis buku marketing, nggak harus menulis novel, teman-teman menulis laporan di kantor pun, untuk laporan ke bos, laporan mingguan, bulanan, atau laporan event, itu juga pasti harus menggunakan 5 tahapan menulis itu gitu. Ataupun teman-teman mengerjakan paper ataupun makalah di kampus ya, teman-teman harus melakukan itu juga gitu. Jadi 5 tahapan menulis itu sih cukup panjang teman-temannya. Tapi saya tenang, nggak usah khawatir teman-teman, saya sudah membuat 21 video TikTok series ya mengenai 5 tahapan menulis, dan itu gratis ya teman-teman ya. Teman-teman bisa akses gratis. Cukup teman-teman masuk ke profil saya, kemudian teman-teman cari daftar putar atau playlist sharing menulis. Nah, setelah diklik teman-teman menemukan 21 mengenai 5 tahapan menulis. Nah, 5 tahapan menulis itu adalah wajib teman-teman pahami. Jadi ya sementara untuk live ini lebih kepada tips-tipsnya saja gitu. Jadi teman-teman saya harapkan sih sambil mengikuti live ini dan juga live-live berikutnya bisa, kalau yang belum melihat 21 video saya mengenai tahapan menulis, bisa mempelajarinya di playlist sharing menulis ya teman-teman ya. Kalau untuk memudahkan teman-teman sih, teman-teman bisa aja di save semua 21 video tersebut sehingga otomatis masuk ke favorit teman-teman di halaman teman-teman sendiri ya, di profil teman-teman sendiri, sehingga teman-teman ketika ingin melihat 21 video tersebut tidak harus selalu masuk ke profil saya, tapi cukup dilihat di profil teman-teman sendiri di bagian favorit ya, di bagian save ya. Dan itu memudahkan sih bagi teman-teman gitu. Jadi karena ya itu tadi, sekali lagi saya tekankan, 5 tahapan menulis itu adalah sesuatu hal yang harus dipahami oleh penulis. Sementara pembahasan pada live ini termasuk misalnya sekarang kita membahas mengenai awal ataupun beginning dari sebuah tulisan, itu lebih kepada tips sih, karena semua yang saya bahas pada live ini adalah sesuatu hal yang sifatnya tidak baku. Artinya memang itu bisa jadi patokan yang saya bahas, yang saya sharing, tapi itu penerapannya tergantung masing-masing penulis. Jadi nggak harus ngikut selalu yang saya bahas ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan hal yang berbeda, walaupun mungkin referensinya adalah dari pembahasan saya di live ini gitu. Akan tetapi 5 tahapan menulis itu adalah wajib teman-teman harus pahami dan terapkan ketika membuat suatu tulisan gitu ya. Nah, jadi kita mulai ya teman-teman ya dari untuk menyingkat waktu, kita mulai mengenai awalan karya tulis. Itu kita fokus kepada yang pertama adalah pada perannya. Jadi apa peran ataupun tujuan maksud dari adanya awalan dari sebuah tulisan nih. Karena tulisan itu kan secara umum memang dibagi 3 ya. Awalan, beginning, kemudian bagian inti dari tulisan di bagian tengah, dan kemudian bagian ending ataupun di belakang ya. Kalau ending udah kita bahas live kemarin. Kalau bagian tengah mungkin pembahasannya cukup panjang. Pada live-live berikutnya akan saya bahas mengenai tips, trik, dan juga metode-metode dalam membuat tulisan di bagian tengah. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai metode, tips, trik, dan juga jenis-jenis serta cara membuat tulisan di bagian depan ataupun beginning ya. Itu istilah nggak umum sih. Kalau ending umum ya dalam tulisan, tapi kalau beginning itu nggak umum. Tapi ya saya coba bahas lah, ternyata menarik juga sih dibahas setelah saya mencari bahan-bahan mengenai beginning ini gitu. Nah, sekarang kita mulai dari pembahasan pertama adalah peran ataupun juga tujuan dari kita membuat beginning ataupun awal tulisan yang tepat dan menarik bagi pembaca ya.
Yang pertama adalah tentu apabila awalan sebuah tulisan itu menarik, akan menarik perhatian ya. Jadi ya ibaratnya kita mungkin teman-teman ada yang ketika dulu apa namanya ya bahkan mungkin dengan pasangan sekarang ya apa namanya atau setidaknya ya kisah masa lalu lah itu bisa jadi jatuh cinta pada pandangan pertama ya, love in first sight bisa jadi begitu. Nah, sama dengan tulisan pun juga bisa terjadi love in first sight, artinya sebuah tulisan itu akan menarik seseorang untuk membacanya ketika dia melihat awalan yang menarik gitu. Makanya itulah peran di toko buku. Ketika orang akan membaca buku, tentu yang dibaca pertama kali adalah ketika dia lihat bukunya, dia lihat di bagian depan kan. Dan ketika depannya menarik, bisa jadi dia akan melihat ke bagian tengah secara sekilas dan bagian akhir secara sekilas untuk kemudian membeli buku kita gitu. Nah, karena itu tadi arti apapun yang di depan itu pasti menarik perhatian ya. Ya jadi makanya ya itu tadi kalau kita bisa membuat sebuah awalan atau beginning sebuah tulisan baik fiksi atau non fiksi yang tepat di bagi apa kita terapkan, tentu kita akan membuat menarik perhatian dari pembaca, calon pembaca kita untuk membaca lebih lanjut. Itu yang pertama ya, menarik perhatian. Kemudian yang kedua adalah pengenalan gitu. Pengenalan bisa bermacam-macam. Kalau karya non fiksi, misalnya ini buku mengenai trade marketing dan support marketing. Bagian pertamanya adalah mengenai definisi ya. Teman-teman mungkin bisa lihat ya. Ini di bab 1 buku-buku trade marketing. Ini definisi trade marketing ya teman-teman ya. Bisa dibaca, mungkin ya kebaca ya. Ini buku definisi trade marketing. Saya mungkin sekalian saya spill ininya produknya ya. Jadi teman-teman mungkin bisa klik dan dilihat sinopsisnya, terutama teman-teman yang di bidang sales marketing saat ini ya. Nah ini definisi trade marketing tujuannya apa ya? Memberi perkenalan. Buku ini akan membahas mengenai apa? Yaitu mengenai trade marketing dan support marketing. Nah saya membahas definisi di depan. Trade marketing itu apa? Support marketing itu apa? Sehingga pembaca bisa mendapat gambaran keseluruhan isi dari buku ini apa nanti dari tengah sampai ke akhirnya. Nah itu tujuan untuk perkenalan. Itu kalau misalnya adalah buku mengenai apa namanya non fiksi. Nah kalau buku fiksi pengenalannya bukan pengenalan masalah yang dibahas karena kan beda ya. Kalau kita non fiksi kan itu membahas fakta, membahas data, membahas informasi. Nah berarti pengenalannya adalah pengenalan informasi ataupun hal-hal yang akan dibahas ataupun akan diteliti pada tulisan-tulisan di bagian selanjutnya. Nah kalau kita bicara novel, pengenalan adalah pengenalan karakter atau tokoh dari skripsi tersebut gitu ya, dari selamat bergabung Kak Intan, Kak Ayu ya, dan juga Kak Radela. Nah, kita ya kalau untuk novel ataupun karya fiksi lah, yaitu bagi tujuan di beginning ataupun awal yang menarik itu yang bagus, yang tepat itu adalah juga untuk membuat pengenalan terhadap tokoh ataupun karakter dari novel tersebut. Ya misalnya saya ambil contoh aja ya, ini novel saya ya, novel Semua Demi Cinta. Lumayan sih teman-teman, ada 644 halaman, tapi ya saya jamin ini menarik sih, artinya ceritanya romantis dari awal sampai akhir cerita ya. Saya spill aja ya ininya novelnya, teman-teman bisa lihat sinopsisnya. Nah, saya akan ceritakan bahwa di novel ini pertama kali saya menceritakan tokoh-tokoh utama dari novel ini. Yang pertama adalah si Taufik ya. Taufik itu kan seorang aktivis mahasiswa dan kemudian nanti menjadi ketua senat mahasiswa, dan kemudian yang kedua adalah kekasihnya yaitu Santi, itu adalah adik kelasnya di fakultas yang sama gitu. Dan setelah itu ada tokoh-tokoh yang akan pendamping dari apa namanya dari mereka, yaitu orang tua Taufik dan juga adiknya ya, itu adalah tokoh-tokoh pendamping utama lah, jadi di luar tokoh utamanya gitu. Nah itu saya jelaskan di bagian awal. Di bagian awal memang lebih membahas mengenai cerita wisuda ya. Ketika Taufik wisuda kan, wisuda otomatis ayah ibunya datang kan pasti, kemudian adiknya pasti juga ikut, kemudian yang kekasihnya pasti ikut. Nah itu jadi tujuan saya membuat sebuah awal dengan kisah wisuda Taufik itu ya tujuannya untuk mengenalkan karakter-karakter dari novel ini, sehingga di 600-an halaman berikutnya ya pembaca sudah tahu karakternya, sehingga tidak perlu lagi mengetahui lebih lanjut A, B, C, D dari karakter-karakter ini karena sudah saya jelaskan di depan. Jadi itu ya teman-teman ya, tujuan yang apa namanya kenapa kita harus menerapkan awal ataupun beginning sebuah tulisan yang tepat, yaitu tadi agar dapat memberikan pengenalan di awal sehingga akan lebih memudahkan
pembaca untuk mengikuti dan memahami tulisan-tulisan di bagian-bagian selanjutnya. Itu peran ataupun tujuan yang kedua ya. Dan yang kemudian yang ketiga adalah untuk membentuk atmosfer dan suasana, terutama memang novel sih teman-teman ya. Artinya apa namanya, kalau novel kan lebih kepada emosional ya, kepada membangkitkan emosi dari pembacanya, daripada buku non-fiksi yang lebih kepada unsur wawasan, pengetahuan, informasi yang diberikan kepada pembaca. Nah, ini contohnya adalah novel saya teman-teman ya, ini Istri Salihah. Jadi dia itu memang pada menceritakan mengenai seorang pasangan kekasih ya, Andini dan Adrian. Mereka teman sekantor, kemudian mereka ya cinlok lah ya, karena mereka di bagian yang sama, divisi marketing, dan mereka sama-sama orang lapangan. Adrian itu di bagian promotionnya yang menghandle event-event, kemudian Andini di bagian sosial medianya spesialis, tapi dia sering harus turun ke lapangan untuk meliput sebuah event atau sebuah kegiatan. Dari situlah mereka kemudian cari jalinan hubungan cinta mereka terbentuk gitu ya. Nah, uh, ketika itulah apa namanya, mereka kemudian akhirnya berpacaran, dan akhirnya mereka, saya spill dulu ya teman-temannya novelnya, teman-teman mungkin bisa baca ininya apa namanya, sinopsisnya. Nah, akhirnya mereka ya berpacaran lah, dan mereka sebagai ya remaja, ya bukan remaja sih ya, mereka udah kerja ya, mungkin umur-umur 23 lah, 24 waktu itu ya, di kota ibu kota metropolitan mereka cukup dekat dengan dunia malam. Artinya mereka sering mengunjungi hiburan malam ya, seperti diskotik, pub dan lain-lain gitu ya. Mungkin karena juga tugas mereka kan, mereka orang lapangan, sehingga ya relatif lebih dekat lah dengan seperti itu. Nah, makanya saya ingin memberikan atmosfer dan suasana bahwa mereka itu dua sepasang kekasih yang sangat dekat dengan kehidupan dunia malam. Yaitu saya membukanya di bagian depan, yaitu dengan memberikan apa namanya, memberikan beginning ataupun awal. Nah, ini Ikatan Cinta ya, tapi ini nggak ada hubungannya dengan judul sinetron teman-teman ya. Bab 1 Ikatan Cinta ini dimulai dengan kata-kata bersediakah kamu menjadi istriku Andini. Nah, itu ketika Adrian melamar apa namanya, apa istilahnya ya, ya inilah menembak untuk Andini untuk menjadi istrinya gitu, dan itu dilakukan di sebuah diskotik ya teman-teman ya, bukan suatu tempat yang umum sih untuk menyatakan ya, melamar ataupun juga meminta seorang wanita untuk menjadi istri. Tapi ya itulah, saya untuk membentuk atmosfer bahwa mereka itu adalah sepasang kekasih yang dekat dengan kehidupan hiburan malam ya. Makanya itu saya tempatkan di bagian awal, benar-benar di paragraf pertama dari bab pertama itu adalah yaitu lamaran dari Adrian kepada Andini yang telah ya sekitar 4 tahun mereka memadu kasih, berpacaran, dan dilakukan di sebuah diskotik ya. Karena itu tadi saya ingin membentuk atmosfer dan juga emosional dari pembaca, yang sehingga pembaca lebih tertarik untuk membaca lebih lanjut ya, ada apa gitu, kok lamaran dilakukan di sebuah diskotik gitu ya. Nah, pasti kan ada apa-apanya dan petik ya, bagi pembaca pasti berpikir begitu. Nah, makanya pembaca akan tertarik untuk selanjutnya membaca bagian-bagian selanjutnya, karena saya menempatkan beginning ataupun awal tulisan yang tepat ya untuk novel Istri Salihah ini gitu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pemantapan tema sih. Artinya ini terutama mungkin lebih kepada non fiksi ya teman-teman ya. Artinya misalnya ini saya buku inilah branding for non branding company. Buku ini kan tujuannya adalah ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang belum pernah melakukan kegiatan branding tapi ingin melakukan branding. Nah, apa-apa saja pengetahuan, konsep-konsep branding dan marketing yang perlu diketahui oleh para pembaca ini, atau dari sisi perusahaan yang belum pernah melakukan branding, baik itu dari sisi top manajemennya, bahkan mungkin owner, maupun juga karyawan-karyawan senior yang akan ditunjuk melakukan kegiatan branding dan marketing di perusahaan tersebut. Nah, di bagian awal saya jelaskan mengenai yaitu tadi apa namanya, ada apa dengan branding. Ini AADB ya, ini nggak ada, lagi-lagi nggak ada hubungannya sama film ya, teman-teman bisa lihat, mungkin kelihatan ya AADB bab pertama ada apa dengan branding. Nah, di situ saya memantapkan temanya bahwa buku ini akan bercerita mengenai branding dan bagaimana melakukan branding. Makanya bab pertama saya dengan judul bab itu ada apa dengan branding ya, ingin memantapkan kepada pembaca bahwa yang dibaca ini buku branding loh. Jadi jangan sampai ada pembaca yang salah ekspektasi. Dia ekspektasinya mengenai buku, misalnya buku personal branding misalnya.
karena dipikirnya ada kata-kata branding, padahal jauh banget ya, ini bukan personal branding, tapi bagaimana sebuah perusahaan membangun branding dari merek yang mereka miliki. Nah, itulah saya kuatkan lagi temanya di bagian awal dengan kata-kata ataupun judul bab pertama yang dengan ada apa dengan branding tadi ya. Nah, itu salah satu bentuk ini sih tanpa saya sadari bahwa saya sebetulnya sudah membentuk beginning ataupun awal tulisan yang bisa memantapkan pembaca mengenai tema yang saya tulis. Terus saya nggak terpikir di situ sih teman-teman. Ini saya akuin aja ya. Saya waktu nulis itu ya, saya ya terpikir untuk nulis itu aja gitu. Tapi ketika saya menyiapkan materi untuk live malam ini mengenai beginning, oh benar juga ya ternyata saya punya tujuan yang tidak saya sadari yaitu memantapkan pembaca mengenai apa yang akan saya tulis dalam buku branding ini gitu. Dengan judul apa namanya bab 1 yang ada apa dengan branding dan benar-benar bab 1 itu membahas mengenai semua hal terkait dengan branding secara singkat dan secara apa namanya secara lugas gitu kan. Jadi teman-teman ya ada 4 ya lagi-lagi saya ulangi ada 4 peran ataupun tujuan dari kita membuat sebuah awalan atau beginning dari sebuah tulisan itu yang tepat dan benar lah gitulah ya. Jadi walaupun itu tadi saya semua buku yang saya tulis itu saya tidak menyadari bahwa saya sedang dalam proses melakukan kegiatan membuat awalan tulisan yang tepat dan juga benar gitu. Ya itu insting aja saya tanda petik insting ya saya lakukan sebagai penulis baru lah bisa dibilang begitu ya. Saya baru 3 tahun sih teman-teman dan juga ya baru 20-an buku aja sih yang saya tulis gitu alhamdulillah. Jadi ya itu insting saya gitu. Ternyata insting itu sesuai dengan pakem ataupun juga tips-tips yang sering disampaikan oleh penulis yang lain bahwa kita membuat beginning ataupun awalan dari sebuah tulisan itu adalah hal sangat penting dengan tujuan yang pertama adalah menarik perhatian, kemudian yang kedua adalah melakukan pengenalan, yang ketiga adalah membentuk atmosfer dan suasana dari keseluruhan buku tersebut yang digambarkan secara ringkas di bagian depan ataupun bagian awalan beginning, dan yang keempat adalah penajaman tema. Artinya itu untuk memantapkan, memastikan bahwa pembaca itu ya akan tahu apa yang dibahas pada bab-bab berikutnya. Nah, itu temanya itu ditajamkan di bagian awal ataupun bagian beginning tadi gitu ya. Nah, itu sih teman-teman peran dari sebuah awalan ataupun juga beginning dari tulisan apapun tulisannya ya, lagi-lagi bisa fiksi ataupun non fiksi. Lagi-lagi teman-teman jangan berpikir tulisannya itu hanya buku non fiksi ataupun juga novel, buku fiksi. Akan tetapi juga ya itu tadi teman-teman di kantor buat laporan kepada atasan, laporan bulanan, mingguan bahkan harian ataupun juga laporan pelaksanaan event itu pun juga bagian dari karya tulis non fiksi. Teman-teman yang mahasiswa, yang masih kuliah, kemudian buat makalah, buat paper itu tentu juga sebuah karya non fiksi gitu. Bahkan teman-teman yang di organisasi mungkin kemarin di acara kepanitiaan 17 Agustus mungkin jadi ketua panitia ataupun juga mungkin jadi sekretaris atau bendahara, kemudian setelah selesai kan 17 Agustus ini pasti kan harus membuat laporan pertanggungjawaban kan. Nah, laporan pertanggungjawaban itu pun sebetulnya adalah karya tulis non fiksi juga gitu. Jadi ya itulah teman-temannya. Jadi tujuan dari beginning tadi ya saya bahas peran dari beginning tadi itu juga berlaku untuk tulisan-tulisan tadi ya, termasuk ya itu tadi teman-teman yang terutama yang kerja yang harus membuat laporan kepada atasan itu tentu juga harus menempatkan membuat sebuah beginning yang menarik gitu sehingga atasan akan lebih tertarik lagi untuk baca bagian-bagian selanjutnya, bukan bagian-bagian selanjutnya akhirnya nggak dibaca bahkan manggil kita minta kita nerangin secara lisan gitu kan, itu kan berarti kita kerja double 2 kali ya, udah kita buat laporan kemudian suruh ngadep suruh nerangin lagi apa kita tulis karena atas kita males bacanya karena beginning kita ataupun awalan laporan kita tuh tidak menarik bagi dia gitu, dan mendingan kan si bos tuh baca tulisan kita kan daripada kita yang harus ngadep langsung, bisa jadi kita jadi sasaran omelan, bisa jadi kita jadi sasaran kekesalan dia padahal kesalahannya tidak pada laporan kita, mungkin kekesalan pada bosnya lagi gitu kan, tapi karena kita kebetulan ada hadir di ruangan dia untuk menjelaskan laporan kita ya kita bisa jadi sasaran kekesalannya si bos tadi gitu. Nah itu tentu kan yang nggak enak sih ya, makanya lebih baik sih ya teman-teman membuat awalan yang baik, menarik sehingga
si bos langsung baca laporan kita sampai akhir ya karena awalnya menarik tadi sehingga kita bebas diintegrasi secara langsung ya. Nah, itu sih teman-teman ya. Jadi 4 dari peran ataupun tujuan dari kita membuat awalan atau beginning yang tepat dalam sebuah karya tulis. Nah, sekarang setelah kita tahu peran ataupun tujuan dari kita membuat awalan atau beginning yang tepat dari sebuah karya tulis, kita akan mempelajari mengenai metode-metode untuk kita membuat sebuah awalan atau beginning dari sebuah karya tulis itu yang tepat dan juga menarik, yang efektif gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita mulai dengan aksi gitu. Jadi artinya salah satu metodenya itu kita mulai dengan aksi. Artinya ya kita melakukan sesuatu yang akan menjadi termasuk kegiatan ataupun aksi inti dari novel tersebut. Ini saya spill lagi ya teman-teman ya, ini novel saya Istri Salihah, teman-teman bisa dilihat ya di saya etalase 1 teman-teman itu ada novel saya, salah satunya ada novel Istri Salihah. Nah, itu Istri Salihah ini dimulai dengan aksi, benar-benar aksi ya, karena bab satunya ikatan cinta, ya itu nggak ada, lagi-lagi saya nyatakan nggak ada hubungan apapun dengan sebuah sinetron ya. Nah, ikatan cinta ini dimulai dengan sebuah pernyataan apa sih istilahnya, melamar pokoknya, seorang pria, seorang laki-laki melamar kekasihnya ya, seorang wanita kalau dalam konteks novel ini di sebuah diskotik ya. Jadi benar-benar ini dimulai dengan aksi gitu. Saya menggunakan metode awalan sebuah tulisan yang benar-benar berisi aksi, yaitu ya bagaimana seorang seorang pria melamar kekasihnya ya, seorang wanita yaitu tadi di sebuah diskotik. Nah, itu saya berarti kan menggunakan metode awalan aksi. Jadi benar-benar hal yang dibahas ataupun diceritakan pada bagian awal novel itu adalah akan menjadi mempengaruhi keseluruhan jalan novel tersebut ya, karena novel itu kan pada akhirnya yang akan menceritakan kehidupan tokohnya, yaitu Andini dan juga Adrian itu sebagai suami istri ya, karena tidak lama setelah pernyataan lamaran tersebut ya mereka menikah. Jadi benar-benar bahkan kalimat pertama dalam paragraf pertama itu sudah menunjukkan aksi yang dilakukan oleh karakter utama dari novel ini, yaitu Adrian ya. Nah, itu yang mempengaruhi kelanjutan dari semua yang terjadi di novel ini. Jadi itu yang pertama teman-teman ya, metodenya pertama kita bisa melakukan aksi. Tapi itu tadi, metode ini tidak harus, saya akan membahas 4 metode, itu tidak semuanya harus dipakai berbarengan teman-teman ya, bisa dipilih salah satu. Mungkin juga bisa dipilih 2 atau 3 diterapkan sekaligus. Itu tergantung, pertama tergantung apa yang kita tulis, yang kedua bagaimana kita menulisnya, karena menulis itu adalah sesuatu yang unik teman-teman ya. Selain 5 tahapan yang harus diterapkan oleh seluruh penulis secara sama, apapun yang tulis, di luar itu tips trik itu termasuk metode-metode itu bersifat pilihan gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakannya itu sesuai dengan keinginan teman-teman, sesuai kepentingan teman-teman. Nggak ada hal yang baku yang harus dilakukan. Harus menggunakan metode ini, ataupun dari 4 metode harus pilih 2 metode. Nggak juga sih, kita pakai 1 metode pun sudah cukup ya untuk kita misalnya melakukan sebuah aktivitas dalam menulis. Dalam hal ini yang kita bahas dalam live ini adalah membuat sebuah awalan atau beginning dari sebuah tulisan gitu. Nah, jadi ya itu pertama teman ya, metode kita membuat awalan atau beginning dari sebuah tulisan yang menarik adalah dengan kita berfokus pada aksi. Jadi begitu awal-awal kalimat pertama kita menunjukkan pada aksi, yang aksi itu mempengaruhi keseluruhan isi tulisan tersebut. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kutipan gitu. Jadi kutipan itu maksudnya ya kata-kata penting lah ya teman-temannya dalam sebuah tulisan gitu. Bisa jadi itu adalah quote. Jadi saya awal-awal menulis buku bisnis dan marketing tuh dimulai bukan pasti sih, tapi seringkali dengan quote ya. Jadi artinya kata-kata mutiara, kata-kata penting yang sering diucapkan oleh tokoh lain atau tokoh ataupun juga oleh penulis yang lain. Misalnya nih, buku saya ya teman-teman bisa lihat, buku personal branding saya, Jual Diri ya teman-teman bisa dilihat di etalase 7-12 ya. Salah satunya ini buku Jual Diri. Nah, buku ini selamat bergabung ke LPJ ya. Buku ini
bercerita mengenai personal branding sih teman-teman. Tapi personal brandingnya saya menggunakan, ini saya spill dulu ya teman-teman ya, bukunya mungkin teman-teman biar bisa baca sinopsisnya. Jadi ini buku tipis ya, harganya juga nggak mahal ya teman-teman ya, 30.000 dan sedang ada voucher 9.000 lagi dari TikTok, lumayan 31.000. Tapi bukunya sangat penting kan bagi teman-teman karena bercerita mengenai bagaimana seseorang itu tanda petik menjual dirinya sehingga orang lain dapat berpikir mengenai orang tersebut sesuai dengan yang diharapkan orang tersebut ya. Makanya bagaimana orang tersebut menjual diri. Nah, buku ini saya mulai di bab pertama dengan pasarkan diri Anda, judulnya. Ini lagi-lagi ini beda teman-temannya. Biasanya buku personal branding itu kan menggunakan pendekatan psikologis ya. Kalau saya untuk buku ini yang saya pergunakan adalah pendekatan yang sifatnya branding dan marketing. Jadi saya terapkan konsep-konsep branding dan marketing seolah-olah dalam tanda petik orang itu adalah sebuah brand, sebuah produk atau layanan gitu. Jadi saya tidak banyak bahkan tidak membahas sama sekali mengenai konsep-konsep psikologi. Makanya ini yang mungkin yang membedakan buku personal branding ini dengan buku personal branding yang lain. Nah, ketika saya membuat, teman-teman bisa lihat ya di halaman utama, ini saya menggunakan ungkapan atau quote be yourself. Be yourself itu kan sebuah kata-kata yang sangat umum yang sering yang sering dipergunakan ketika orang ingin ingin bagaimana orang itu bisa bertindak tidak dengan bayang-bayang orang lain, tapi sesuai dengan dirinya sendiri kan. Itu adalah kata-kata bijak yang entah siapa yang mengatakan pertama kali, tapi sudah bisa kata-kata umum. Nah, itu saya pergunakan. Jadi saya mengutip kata-kata be yourself ini sebagai awalan benar-benar kalimat kata pertama di bab pertama ya, setelah judul bab pertama. Nah, itu berarti saya secara nggak sadar saya menerapkan penggunaan kutipan sebagai metode untuk membuka sebuah karya tulis gitu ya. Nah, itu contohnya begitu sih teman. Tapi memang saya nggak semua buku saya menggunakan itu ya. Tapi yang jelas saya di buku saya sih kalau teman-teman mungkin bisa lihat ya, buku saya yang basis marketing pasti saya membuat kutipan tapi di luar tulisan sih. Jadi sebelum bab pertama ya itu biasanya tuh kutipan itu saya buat sendiri sih. Jadi bukan saya mengutip kutipan dari orang lain, tapi saya membuat semacam buat quote sendiri lah yang menggambarkan buku ini. Nah, itu di setiap buku saya hampir pasti sih ada nih seperti ini ya, contoh teman-teman ya, buku trade marketing saya ada. Kemudian di buku tadi yang jual diri tadi itu kebetulan nggak ada sih teman-teman kalau yang jual diri tadi. Ada juga nih teman-teman nih. Saya pasti ada kutipan. Nah, kutipan ini adalah kutipan yang saya buat sendiri. Jadi ya walaupun ini sebetulnya di luar tulisan sih, bukan bagian awal atau beginning dari tulisan, tapi karena letaknya sebelum bab pertama, sebelum bagian awalan atau beginning, itu bisa dianggap juga sebagai sebuah beginning juga gitu ya. Jadi gitu. Jadi kutipan itu bisa membuat kutipan dari kata-kata kita sendiri ataupun kutipan dari tokoh-tokoh atau orang-orang yang terkenal sih teman-temannya. Jadi yang yang inilah yang sering dikutip oleh ini gitu orang lain dalam sebuah tulisan gitu ya. Jadi ini sih teman-teman ya, itu contohnya ya. Jadi terutama sih buku-buku awal sih kalau yang saya masukkan kutipan dari tokoh-tokoh ya. Seperti misalnya buku awal saya kebetulan saya lagi nggak punya nih buku cetaknya yang saya pegang itu buku mengenai strategi marketing ketika di zaman new normal. Jadi buku itu memang saya tulis ketika tahun 2020 lah, ketika kita lagi parah-parahnya pandemi ya, sehingga kita waktu itu kan benar-benar diisolir lah ya, kita work for home, kita nggak bisa kemana-mana. Dan itu saya sebagai marketer ya 20 tahun di bidang marketing tentu terkena dampaknya gitu ya. Tim saya pasti kena dampaknya gitu. Nah, itu membuat saya galau dan saya akhirnya membuat tulisan dalam dalam bentuk tadinya sih di blog ya, blog di blog gratisan blogspot.com ya teman-teman kalau tahu. Nah, itu membuat tulisan, ada 21 tulisan artikel mengenai marketing di dalam era new normal. Karena ini kan tahun 2020 akhir kan kita mulai ramai mengenai new normal ya. Seandainya tahun depan 2021 waktu itu ya kita sudah berakhir pandemi, walaupun ternyata kan mundur sampai 2002 sih ya. Kita bagaimana menghadapi situasi new normal, situasi yang normal tapi tidak normal benar-benar normal karena masih ada pengaruh pandemi dan bagaimana pengaruhnya terhadap
kegiatan marketing. Nah itu buku itu saya banyak mengutip kata-kata dari apa namanya orang-orang terkenal sih, karena memang kan buku itu memang tujuannya adalah untuk memberikan semangat baik kepada saya sendiri maupun juga kepada teman-teman yang lain di bidang marketing yang menjadi pemasar marketer, agar tetap tegar dan juga tetap bisa berpikir secara taktis dan strategis menghadapi situasi pandemi. Nah itu makanya setiap bab saya pasti menggunakan kutipan-kutipan dari banyak tokoh lah gitu. Yang saya ungkap adalah sih dari Sun Tzu ya, kan Sun Tzu kan ada kalau teman-teman tahu itu seorang filsuf atau penulis atau bukan maaf, seorang jenderal dari zaman apa di Kaisaran Cina dulu ya. Nah itu dia kan menulis buku The Art of War ya, seni perang. Nah seni perang itu saya banyak mengutip kata-kata dari situ, karena ya marketing itu kan sebetulnya ada peperangan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang di bidang marketing saya paham lah. Marketing itu adalah peperangan bagaimana memperebutkan pikiran pembeli untuk membeli produk kita daripada beli produk konsumen. Kalau bagi sales ya pertempuran supaya toko-toko mau beli produk kita daripada beli produk kompetitor. Nah itu kan makanya saya banyak mengutip karya Susu untuk apa namanya memberikan semangat ketika kita menghadapi persaingan pada saat situasi pandemi. Nah itu jadi itu teman-temannya contoh bagaimana penerapan penggunaan kutipan dalam sebuah awal tulisan ya. Jadi salah satu metodenya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah deskripsi detail. Jadi ya di depan itu kita menjelaskan secara detail mengenai apa yang kita tulis, terutama sih di buku non fiksi ya teman-teman ya. Jadi misalnya kita inilah apa namanya contohnya teman-teman skripsi lah ya. Kalau skripsi kan pasti bab pertama itu mengenai latar belakang kan, ditulis detail kenapa kita menulis buku itu, nah, apa skripsi itu. Nah skripsi tulis misalnya kita ingin menulis skripsi mengenai strategi promosi di suatu perusahaan. Nah, kita membahas bahwa perusahaan tersebut adalah misalnya perusahaan yang baru, kemudian perusahaan tersebut masih belum dikenal mereknya. Perusahaan tersebut harus bersaing dengan pemain-pemain lama, brand-brand lama, merek-merek lama yang sudah kuat. Nah, terus kemudian sehingga itu menimbulkan tantangan bagi perusahaan untuk melakukan strategi promosi, strategi branding yang tepat. Nah, itu dijelaskan secara awal secara detail di depan. Kalau dalam sebuah skripsi ya, kalau kita bicara tadi skripsi marketing mengenai bagaimana suatu perusahaan melakukan aktivitas promosi dan branding. Nah itu kalau skripsi pasti dibahas di depan secara detail. Nah itu salah satu teknik ataupun metode untuk melakukan awal ataupun beginning dari sebuah tulisan, yaitu dengan kita membuat deskripsi yang detail mengenai isi buku tersebut, sehingga dengan membaca bagian awal si pembaca udah tahu nih kurang lebih yang akan dibahas dalam buku ini adalah ini gitu. Jadi itu metode yang ketiga ya, dan memang itu teman-teman ada 3 metode itu untuk kita membuat sebuah awalan tulisan yang tepat dan menarik, baik itu tulisan fiksi ataupun non fiksi ya. Saya ulangin lagi secara sekilas. Yang pertama adalah kita mulai dengan aksi. Jadi ketika apa namanya di kalimat pertama, paragraf pertama kita sudah mulai dengan aksi. Contohnya di novel saya ini ya, Istri Saliha, kalimat pertama di dalam bab pertama di paragraf pertama adalah mengenai ajakan seorang pria kepada wanita yang ada kekasihnya untuk menikah. Nah itu kan berarti aksi ya. Dan lamaran itu diterima dan akhirnya mereka menikah. Dan selanjutnya isi novel ini di bab kedua dan seterusnya adalah mengenai kehidupan mereka selama menikah, bagaimana mereka mengarungi badai selama pernikahan mereka ya, karena mereka awalnya kan dekat dengan dunia malam ya, dan itu kan pasti menimbulkan badai ketika mereka menikah, sampai akhirnya mereka kembali ke jalan yang ya bisa dibilang jalan yang benar lah ya. Itu pas awalnya adalah dari aksi di bagian awal cerita tadi, yaitu ketika si prianya si Adrian melamar seorang wanitanya, yaitu Andini. Jadi itu yang pertama teman-teman ya. Metode untuk membuat awalan yang tepat dan menarik itu adalah pertama dengan aksi. Itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kutipan. Jadi menggunakan kutipan ataupun quote-quote misalnya dari orang-orang yang kompeten, dan quote tersebut akan menggambarkan keseluruhan cerita dari sebuah tulisan tersebut. Jadi misalnya contohnya novel romantis, misalnya novel tentang percintaan, tentang bagaimana seorang suami dan istri itu harus mengarungi kehidupan berkeluarga. Nah itu
pasti kan akan mengutip, seringkali mengutip kata-kata yang mencerminkan bagaimana suami istri itu harus apa namanya, harus, menjarungi kehidupannya, dan kutipan itulah yang menjadi nanti akan dibahas selanjutnya pada, bagian-bagian selanjutnya. Ini saya contohkan istri Salihah teman-teman ya. Terus terang istri Salihah ini saya memang mengambil kutipan, tapi kutipannya, apa namanya, kutipan itu tidak saya tempatkan sih di bagian depan sih, karena di bagian depan saya menggunakan metode, penggunaan awalan yaitu tadi dengan aksi ya, jadi aksi lamaran si, Adrian kepada Andini. Tapi, di bagian depan sebelum bab satu saya mengambil kutipan. Jadi saya menggunakan dua metode sekaligus dalam buku ini, yaitu dalam novel ini. Yaitu saya mengambil kutipan dari waktu itu saya mengambil hadis ya teman-teman ya, hadis dari hadis riwayat Muslim mengenai istri Salihah, karena kan ini judul bukunya terkait dengan istri Salihah ya. Jadi saya mengambil apa namanya, mengambil hadis berisi dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah istri Salihah. Nah, jadi saya menerapkan penggunaan kutipan, yaitu dalam hal ini adalah saya mengutip dari sebuah hadis yang itu menjadi awalan dari sebuah novel saya, dan novel ini dan kutipan itulah yang akan mewarnai semua keseluruhan isi cerita novel ini. Jadi kutipan itu bisa macam-macam temennya, bisa kalau ini kan bersifat novel hijrah sih, jadi ya saya mengambil kutipan dari hadis ya. Bisa jadi kutipan itu dari kata-kata mutiara, bisa jadi dari kata-kata bijak dari orang orang bijak di masa lalu misalnya, atau juga bisa mungkin kata-kata kalau misalnya sebuah novel science fiction mungkin kata-kata dari seorang tokoh apa tokoh sains saat ini, misalnya dari kata-kata dari ngambil dari Bill Gates misalnya, itu bisa kita ambil sebagai awalan yang akan cerita apa kutipan tersebut nanti akan mewarnai tulisan kita sampai belakang gitu. Jadi seperti itu teman-temannya. Yang kedua adalah kita penggunaan kutipan, dan yang ketiga adalah kita menggunakan deskripsi detail. Jadi artinya ya kita menjelaskan apa yang akan menjadi inti dari yang kita tulis itu adalah di bagian awal dengan deskripsi detail. Contoh saya tadi adalah penulisan skripsi ya teman-teman ya. Penulisan skripsi kan pasti di bab 1 kita membuat latar belakang masalah yang detail. Nah, itu sebetulnya adalah tanpa kita sadari kita sedang membuat awalan atau beginning sebuah tulisan, karya tulis, skripsi kan karya tulis atau namanya karya tulis non fiksi yang tepat dan menarik. Jadi itu teman-teman tiga apa namanya metode atau cara kita membuat awalan dari sebuah tulisan ya. Nah itu apa namanya? Jadi kita udah bahas yang pertama adalah tujuan peran dari sebuah awalan atau beginning dari sebuah tulisan. Yang kedua adalah bagaimana metode dari apa namanya awalan atau beginning tersebut yang bisa diterapkan. Dan sekarang kita masuk ke bagian berikutnya adalah jenis-jenis dari awalan ya apa ataupun beginning. Itu sih jenis-jenis itu kita bisa mengambil apa namanya beberapa contoh genre lah, misalnya genre tulisan cerita pendek gitu. Biasanya awalannya dimulai langsung dengan konflik, karena kan sebuah karya fiksi, novel kah ataupun cerpen cerita pendek itu kan pasti harus ada konflik ya teman. Saya selalu bilang bahwa kalau sebuah karya fiksi itu tidak ada konflik sama sekali dalamnya, itu sama aja dengan deretan kata-kata indah tapi tidak ada makna gitu. Karena pasti ekspektasi orang baca novel itu pasti ingin mencari konflik, dan juga bagaimana resolusi konfliknya, bagaimana menyelesaikan konflik yang ada di dalam novel tersebut. Nah, karena cerita pendek sifatnya sangat pendek ya, jadi nggak mungkin dia seperti novel yang awal-awal mungkin cerita jalan ceritanya agak lambat ya, pacing ataupun alur ceritanya agak lambat, baru di bagian tengahnya ada konflik. Terlalu apa namanya terlalu pendek untuk buat cerita pendek ya, makanya cerita pendek itu di bagian depannya harus bercerita konflik dulu, baru kemudian resolusi masalahnya. Karena kan biasanya cerpen itu isinya sekitar 1000-2000 kata aja ya. Kalau halaman buku dibuat halaman buku mungkin sekitar 4 sampai 7 halaman buku aja gitu. Makanya ya dia di depan harus konflik. Itu antara lain bisa begitu. Apa namanya awal itu diletakkan langsung di depan gitu untuk dalam hal ini adalah konfliknya gitu ya. Kemudian yang kedua kalau kita menulis esai ya kita topik apa kita tulis itu ditekankan di awal sih teman-teman. Jadi kurang lebih inilah ya kurang lebih seperti saya ceritakan tadi yang kasus skripsi ya, skripsi itu ya pasti apa namanya latar belakang masalah diceritakan di awal itu ya. Kemudian kalau non-fiksi ilmiah biasanya diawali dengan gap pengetahuan, artinya ada problem apakah
dalam suatu pengetahuan yang akan dibahas pada sebuah tulisan, dan kemudian tulisan itulah yang akan mencari solusi atau masalah dari gap yang ada gitu. Jadi misalnya tulisan mengenai uh, bagaimana kita membuat lingkungan kita, udara kita bersih lah. Kan sekarang kan yang lagi isu adalah udara di suatu kota itu kotor ya. Di Jakarta misalnya sangat kotor sekali, bahkan sampai peringkat atas di dunia kotornya. Nah itu kan misalnya ingin membuat tulisan mengenai bagaimana kita membersihkan udara kita, meningkatkan kualitas udara kita di kota kita misalnya. Nah itu pasti diawali dengan gap-gapnya apa adanya. Itu tadi misalnya menunjukkan fakta data bahwa di kota kita itu tingkat polusinya tinggi sekali, bahkan nomor satu ataupun nomor atas di dunia. Nah itu kan berarti kita harus gap untuk awalan tulisan itu kita harus mengungkapkan gap apa yang terjadi gitu sayang. Itulah akan dibahas pada tulisan berikutnya setelah kita bahas itu di bagian awal beginning. Jadi itu sih teman-teman ya beberapa contoh jenis-jenis penerapan sebuah awalan atau beginning dalam sebuah tulisan. Nah, sekarang kita untuk dampak-dampak. Sekarang setelah kita membahas mengenai tadi yang pertama adalah tujuan ataupun peran dari sebuah awalan atau beginning yang tepat dari sebuah tulisan. Kemudian yang kedua adalah kita membahas mengenai metode-metode yang sering kita pergunakan dalam membuat awalan ataupun beginning yang tepat dari sebuah tulisan. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis awalan atau beginning apa yang biasa diterapkan sesuai dengan genre-genre tulisan tersebut. Dan sekarang kita akan bahas mengenai dampak penggunaan dari awalan atau beginning. Baik itu dampak untuk awalan beginning yang tepat maupun dampak dari kita penggunaan awalan atau beginning yang tidak tepat gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita menggunakan ini misalnya kita menggunakan awalan atau beginning yang tepat dari sebuah tulisan akan menimbulkan dampak positif pasti kan. Nah, dampak positif yang seperti apa? Yaitu yang pertama adalah memikat pembaca, menarik minat pembaca. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau teman-teman bisa membuat sebuah awalan atau beginning sebuah tulisan yang menarik, itu tentu akan memikat pembaca dan pembaca akan meneruskan membaca lebih lanjut. Ini contohnya ya teman-teman ya, buku novel saya Isi Salia tadi sudah saya bahas berkali-kali. Bagian awalnya kan langsung dimulai beginning dengan sebuah penyataan lamaran seorang laki-laki terhadap kekasihnya, seorang wanita dari Adrian, yaitu Adrian melamar Andini, dan itu dilakukan di sebuah diskotik gitu ya. Nah itu kan pasti menarik perhatian, orang jadi berpikir karena tidak umum seseorang pria melamar wanita itu di sebuah diskotik ya. Nah itu tapi kenapa itu dilakukan di diskotik, kan pasti ada latar belakangnya, pasti ada backgroundnya. Nah itulah orang pasti akan penasaran kenapa sih harus dilakukan di sebuah diskotik, dan juga kenapa mereka dekat dengan diskotik. Nah itulah yang hal-hal tersebut karena saya menerapkan awal atau beginning yang tepat dari novel ini ya, saya harapkan sih pembaca akan tertarik untuk baca bagian-bagian selanjutnya, karena ya di bagian depan saya sudah membuat impresi ataupun membuat kesan pertama yang menarik ya. Kalau saya tadi contohkan misalnya kalau kita ya mungkin kita punya pengalaman zaman dahulu lah, kita menyenangi ini ya lawan jenis ya, misalnya pria menyenangi wanita atau wanita menyenangi seorang pria in first sight, artinya love in first sight, dalam pandangan pertama langsung senang dengan sosok tersebut gitu. Nah itu ya sama dengan buku ya, jika kita bisa membuat love in first sight dari sebuah tulisan, dan love in first sight itu adalah dilihat dari penampilan beginning ataupun awal sebuah tulisan ya, tentu akan menarik minat pembaca untuk membaca bagian selanjutnya. Jadi itu ini teman-teman ya, dampak yang pertama jika kita membuat awalan ataupun juga beginning sebuah tulisan yang bagus, yang tepat, sehingga akan menarik pembaca, menarik minat untuk membaca lebih lanjut. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah pembentukan ekspektasi. Karena kan pasti pembaca ketika akan membaca sebuah buku ataupun tulisan ataupun apapun, bahkan atasan kita akan membaca laporan kita, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan event, tentu kan punya ekspektasi kan, ekspektasinya apa? Nah, ya kita harus menjawab, memberikan petunjuk kepada pembaca kita bahwa buku ini, tulisan ini, artikel ini akan memberikan ekspektasi seperti ini. Jadi misalnya inilah ya contoh buku
saya ini buku leadership teman-teman ya, buku leadership apa namanya saya spill ya teman-temannya mungkin biar teman-teman bisa lihat apa bukunya dan bisa lihat apa namanya sinopsisnya sehingga mungkin bisa ada gambaran ya. Ini bukunya nggak tebal tapi ya lumayan murah sih teman-temannya 32.400 dan kalau di sellernya sih lagi ada potongan voucher TikTok ya 9.000 ya lumayan jadi 24 ribuan mungkin. Nah, buku ini saya tulis memang eh, ini adalah sebenarnya curhatan nama saya sih teman-teman ketika saya punya bos yang otoriter nah saya jadi ingin menulis yaitu sebetulnya bos saya otoriter apa enggak sih kan definisinya macam-macam tuh kepemimpinan ada yang bos otoriter ada otoritarian ada bos demokratis ada bahkan bos yang cuek bebek ya terserah lu mau ngapain pokoknya yang penting beres kerjaan ada yang begitu kan nah itu kenapa bos saya itu masuk kategori otoriter misalnya kemudian bagaimana cara menghadapi bos otoriter gitu nah itu saya tulis di buku itu harapannya sih setidaknya saya bisa tanda petik menghibur diri saya ya artinya dengan saya menulis buku ini dan kemudian saya baca-baca lagi saya bisa tahu nih bagaimana saya bisa mensiasati bos saya yang otoriter gitu. Nah, tentu kalau bagi saya adalah itu bagi saya mempunyai harapan juga pembaca yang lain teman-teman saya yang mungkin bisa apa bekerja di kantor lain juga ataupun di kantor saya waktu itu dan bosnya sama otoriter bisa mendapatkan manfaat dari buku ini. Nah, makanya agar saya bisa menunjukkan tujuan saya nulis buku ini, yaitu saya di bagian depannya pasti menulis mengenai yang pertama adalah tentu curhatan. Ini bagian pertama teman-temannya curhatan dari beberapa kasus teman-teman yang bosnya otoriter dan kemudian barulah saya apa di bagian awal berikutnya saya berikan tulisan mengenai bahwa ya untuk menghadapi bos yang otoriter tuh ya harus ada cara-caranya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu definisi bos yang otoriter seperti apa. Kemudian juga setelah itu baru setelah kita yakin bos kita otoriter dengan segala macam ciri-ciri dan karakternya, nah kita baru berusaha untuk menghadapinya dengan beberapa cara. Saya memberikan ada 10 cara di sini ya. Nah, itu sudah saya serahkan di awal. Jadi ketika saya pembaca membaca bagian awal atau beginning dari buku ini, pembaca udah ada ekspektasi. Oh, dengan baca buku ini saya setidaknya bisa tahu bisa nilai bahwa saya ini otoriter apa enggak sih gitu. Karena bos yang galak, bos yang suka marah-marah tuh belum tentu otoriter teman-teman ya. Eh, karena si otoriter tuh bukan didasarkan pada sifatnya dia suka marah-marah, dia suka misalnya banting laptop, ada kan teman-temannya suka banting laptop ya. Kalau bos yang mungkin yang inilah yang duitnya nggak berseri lah gitu. Nah, belum tentu itu masuk otoriter karena otoriter tidaknya itu dilihat dari apakah dia masih mau menerima input atau masukan dari orang lain. Apakah hal yang dia putuskan itu juga berdasarkan kepada pandangan ataupun juga dari pendapat orang lain yang dia ramu dengan keputusannya sendiri. Kalau masih seperti itu bukan bos otoriter, tapi itu masuk ke bos otoritarian, teman-teman ya. Karena dia masih mau menerima masukan dari apa namanya dari orang lain gitu. Mungkin contohnya adalah inilah kalau apa namanya otoritarian itu misalnya di militer ya teman-teman militer kan pasti semua harus keputusan dari atasan dari komandan kan tapi tetap komandan itu bisa dengar masukan dari bawahan terutama bawahan yang di lapangan misalnya. Nah, tapi kalau otoriter dia sama sekali tidak mau menerima masukan ataupun arahan ataupun input sekecil apapun sesedikit apapun dari anak buahnya dan apapun yang dia putuskan selalu berdasarkan kepada pikiran dia. Dia tidak mau peduli kesulitan orang lain, apa namanya, hal-hal yang akan menyulitkan timnya ketika melaksanakan putusannya. Nah, itu teman-teman ya bedanya ya. Nah, itu tadi. Jadi saya menulis buku ini di bagian awal saya sudah memberikan ekspektasi. Begini loh teman-teman yang mau baca buku saya tujuan buku ini tulis adalah ini. Jadi teman-teman kalau punya ekspektasi untuk bisa tahu bosnya itu otoriter atau tidak dan juga bagaimana menghadapi bos yang otoriter kalau memang otoriter ya bisa kan baca buku ini. Nah itu sih teman-teman jadi apa namanya gambarannya seperti itu jadi kita bisa membentuk ekspektasi dengan kita membuat awalan yang tepat. Kalau kita membuat awalan yang salah ataupun membuat beginning yang salah bisa jadi ekspektasi pembaca kita beda gitu. Misalnya pembaca maunya dengan membaca awalan kita yang salah, pembaca itu berekspektasi akan membaca buku tentang A. Padahal buku itu ternyata bukunya tentang B, hanya si penulisnya salah membentuk kata-kata untuk awalan tuh di awal sehingga tidak mencerminkan bahwa buku ini akan mengarah ke B tapi malah ke A sehingga beda ekspektasi antara pembaca dan penulisnya dan itu mungkin bisa jadi di tengah-tengah
perjalanan buku ini pembaca tidak akan meneruskan bukunya karena ternyata tujuannya buku ini B padahal saya maunya A. Toh kan tadi di awal katanya mau jelasin A. Nah, itu mispersepsi itu bisa terjadi kalau kita tidak membuat sebuah kata awal ataupun beginning yang tepat ya teman-temannya. Jadi itu yang tujuan yang kedua ketika kita membuat sebuah beginning yang tepat, yaitu kita bisa membentuk ekspektasi yang sesuai antara buku yang kita tulis dengan ekspektasi dari pembaca. Kemudian yang ketiga adalah memperkenalkan karakter atau konteks ya. Kalau memperkenalkan karakter ya tadi ya pasti biasanya dalam buku fiksi ya, novel atau cerpen menjelaskan karakter seperti ya ini saya jelaskan lah tadi novel saya ya Semua Demi Cinta ini diawali dengan sebuah kisah acara wisuda yang wisuda seorang seorang mahasiswa yang lulus dan di situ kan pasti dia menjelaskan mahasiswa itu siapa di buku novel ini. Kemudian yang hadir dalam acara wisudanya pasti orang tuanya kan, orang tuanya ayahnya siapa, ibunya siapa, profesinya apa, karakternya seperti apa. Itu dijelaskan di bagian awal karena memang bagian awal menjelaskan mengenai acara wisuda. Kemudian juga adiknya juga datang di situ, adiknya seorang yang sangat kental dengan digital marketing, adiknya suka fotografi sehingga adiknya yang menjadi fotografer acara mereka dalam wisuda itu. Dan pasti ya teman-teman sih ini mungkin pengalaman teman-teman juga ya yang sudah punya ya calon lah gitu ya, pasti kan calonnya akan datang. Nah itu juga ya si calonnya ini si Santi itu juga datang dan itu jelaskan saat itu siapa, kemudian dia itu bagaimana, kemudian sifatnya seperti apa. Nah itu saya jelaskan di bagian awal karena memang bagian awal ini bercerita mengenai wisuda, acara wisuda, dan itulah kesempatan saya untuk mengenalkan semua karakter dari karakter utama dari novel ini di bagian awal, sehingga di bagian tengah dan akhir saya sudah fokus kepada menceritakan alur kisah novel ini. Tidak perlu lagi saya membahas mengenai karakter-karakter, ciri-ciri karakter-karakter utama dalam novel ini gitu. Jadi itu sih teman-teman ya. Yang ketiga yaitu untuk memperkenalkan karakter-karakter gitu. Kemudian yang keempat adalah, nah itu kadang memunculkan pertanyaan. Kita justru membuat membuat awalan sebuah tulisan itu justru dengan tujuan untuk kita bisa menimbulkan pertanyaan bagi pembaca. Dengan adanya pertanyaan tentu pembaca kan akan lebih tertarik untuk membaca lebih lanjut. Nah itu fungsinya adalah untuk menarik gitu. Jadi ya bisa, saya kebetulan nggak ada teman yang membentuk pertanyaan ya buku-buku saya menggunakan tidak untuk ada pertanyaan di dalam bentuk awal beginningnya, tapi bisa juga sih buku menerapkan hal tersebut ya. Kemudian kemudian yang kedua yang yaitu jadi itu teman-teman ya dampak dari sebuah tulisan yang tepat gitu, beginning yang tepat, yaitu yang pertama ya saya ulangin lagi adalah memikat pembaca, menarik pembaca untuk baca lebih lanjut, kemudian juga pembentukan ekspektasi, pembentukan harapan dari pembaca, kemudian yang ketiga memperkenalkan karakter ataupun juga konteks, dan yang ke selamat gabung Kak Flower etalase 2, kenapa ya Kak? Ya etalase 2 ya. Etalase 2 itu buku Branding Mystic ya itu sih bukan novel ya. Ya itu buku marketing ya. Jadi ya saya ini lanjutkan lagi karena waktunya udah hampir jam 12 ya, sementara masih banyak yang harus dibahas. Nah, jadi kemudian yang keempat adalah munculnya pertanyaan. Jadi itulah dampaknya kalau sebuah awalan beginning itu dibuat secara tepat gitu. Nah, kalau dampaknya yang jika kita membuat awalan beginning yang tidak tepat, ya tentu akan jadi masalah sih. Beberapa masalah yang bisa muncul ketika kita membuat awalan atau beginning tulisan yang tidak tepat, yang tidak presisi, yaitu pertama adalah kehilangan minat pembaca. Jelas itu kebalikan dari yang pertama tadi ya, keunggulannya kalau kita membuat awalan yang tepat. Kalau kita tidak membuat tepat ya orang sehingga tidak menarik. Dari awal sudah tidak menarik sebuah tulisan ya tentu walaupun mungkin di bagian tengah ataupun di bagian belakang tulisannya itu menarik sebetulnya, tapi si penulis itu gagal membuat sebuah awalan tulisan yang menarik di awal. Nah, itu bisa jadi membuat minat baca menurun dan akhirnya tidak akan dibaca sama sekali gitu buku itu selanjutnya. Sama dengan teman-teman ketika buat konten lah di TikTok ya. Teman-teman mungkin membuat konten yang bagus.
Akan tetapi di bagian awalnya terkesan konten teman-teman tidak bagus ya. Ya pasti akan langsung di-skip kan sama teman-teman lain yang nonton gitu ya. Kan sering tuh edukator ngomong hook 3 detik pertama, 4 detik pertama. Ya itu sih ada benarnya juga sih. Artinya hook itu ya kalau bagi saya penulis adalah sebuah awalan beginning. Nah, bagaimana beginning yang menarik orang untuk membaca selanjutnya gitu. Jadi sehingga kalaupun tulisan kita memang berkualitas, bermutu, itu dari awal sudah terlihat gitu. Jadi pembaca bisa lebih menarik untuk mendengar ataupun membaca buku-buku kita gitu. Nah, kemudian yang ini selamat bergabung Kak Sim Chung Wei ya. Mohon maaf ya agak malam nih karena saya tadi ada kesibukan sehingga baru bisa malam ini gitu. Yang penting saya berusaha konsisten untuk live. Ya kita lanjutin lagi ya, waktunya udah mepet, udah jam 12. Dampak yang pertama dari kita membuat awalan atau beginning yang tidak tepat, yaitu tadi menghilangkan minat baca dari pembaca kita. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan confuse ataupun kebingungan dari pembaca ya. Jadi saya bilang tadi contohnya misalnya ada sebuah pembaca berekspektasi dengan membaca awalan kita, oh buku kita ataupun tulisan kita tuh akan mengarah kepada topik A. Akan tetapi ternyata yang dimaksudkan dengan topik oleh penulisnya adalah kita akan membahas topik B gitu. Tapi si penulisnya itu salah membuat awalan. Jadi awalannya atau beginning tadi itu seolah-olah akan mengarah kepada topik A. Nah itu kan pasti kan akan bingung kan konsumen pembaca berharap akan membaca mengenai topik A, ternyata sampai ke tengah tulisan yang dibahas B gitu kan pasti bingung. Nah, ini maksudnya apa sih, maunya penulis apa sih? Ujung-ujungnya seperti tadi, dampak yang pertama yaitu tidak akan mengurangi minat baca dan akhirnya akan ditinggalkan oleh pembaca gitu. Dan kemudian yang ketiga itu tadi sama sih, ekspektasi yang salah gitu. Jadi yang harus ekspektasinya A ternyata yang diberikan tuh B gitu. Nah, itu pasti kan salah ekspektasinya kan ya. Dampaknya sama, pasti akan minat bacanya akan hilang gitu ya. Dan ya kemudian ya mungkin dengan kita membuat awalan, lagi-lagi kita membuat kesan yang buruk dari sebuah tulisan di bagian awal, padahal tulisan kita di bagian tengah dan belakang mungkin sangat bagus sekali, karya yang ya istilahnya bisa jadi berhak dapat penghargaan lah gitu. Tapi kalau kita di awal nulisnya itu nggak tepat ya, jatuh-jatuhnya ya kita akan ditolak sama penerbit ya ataupun editor gitu, karena ya dia sudah baca kesan pertamanya gak menarik, padahal sebetulnya buku kita itu buku yang sangat menarik gitu. Nah, jadi itu sih teman-teman ya, ya kenapa kita harus menerapkan secara tepat untuk kita penggunaan dari awalan atau beginning yang tepat dari sebuah karya tulis teman-teman ya. Jadi ya ini sih ini udah ini teman udah 1 jam, hampir 1 jam ya. Ya saya akan bahas sekilas aja nih. Sekarang kita akan membahas mengenai cara membuat awalan. Cara membuat awalan sih macam-macam teman-teman ya. Saya bilang tadi menulis itu adalah sesuatu seni, sesuatu yang unik. Jadi tidak ada patokan yang pasti. Yang pasti itu hanya 5 tahapan menulis yang selalu saya tekankan, yaitu pasti harus diterapkan oleh semua penulis ketika menulis apapun, sesederhana pun itu tulisannya, termasuk misalnya teman-teman yang masih SMA diberi tugas oleh guru bahasa Indonesia atau penulis karangan bebas, itu pun tetap harus menerapkan 5 tahapan menulis. Tapi di luar itu adalah tips. Jadi artinya kalaupun seseorang penulis seperti saya misalnya memberikan sharing, yaitu hanya sekedar untuk gambaran saja, kan. Tetapi pada penerapannya tidak harus persis seperti yang saya ucapkan, tapi bisa jadi dimodifikasi masing-masing oleh teman-teman gitu, karena ya itu tadi tidak ada yang baku kecuali 5 tahapan menulis ya. Nah, saya singkat aja, saya cepat aja cara membuat awalan. Yang pertama adalah dengan menarik perhatian, itu udah pasti ya. Bagaimana kita membuat sebuah awalan yang menarik perhatian dengan kata-kata yang tepat, dengan tema yang tepat, dengan topik yang tepat, dan juga mungkin dengan kontroversi dan konflik yang tepat, sehingga kita bisa menarik perhatian di awal. Kemudian yang kedua adalah tentukan tujuan, yaitu tadi tujuan buku kita apa, yaitu adalah yang kita tulis awalannya adalah tujuan dari penulisan kita ya. Tadi kalau skripsi lah saya contohkan, tujuan dari sebuah skripsi itu adalah apa gitu kan, itu pasti jelaskan di latar belakang. Nah itu makanya tentukan tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah ringkas dan jelas ya. Kalau bisa sih ya, karena masih baru, istilahnya di awalan kan istilahnya pembaca baru pemanasan baca buku kita, baca artikel kita, baca tulisan kita. Jangan berpanjang-panjang di depan gitu. Jadi depan tuh
ringkas-ringkas saja kita jelaskan apa yang akan kita jelaskan di dalam awalan. Jadi nggak usah berpanjang-panjang, nggak usah bertele-tele gitu. Nanti kalau mau berpanjang-panjang, bertele-tele pun di tengah atau di belakang bisa, tapi jangan di bagian depan karena akan mengurangi minat orang untuk membaca. Kemudian yang keempat adalah relevansi ya. Jadi ya yaitu tadi relevan antara yang bagian pertama dengan bagian tengah dan akhir dari sebuah tulisan gitu. Jangan sampai tadi kita mau beranggapan B tapi di awalnya tuh bercerita A sehingga ya ekspektasi dari pembacanya akan nggak tepat gitu. Yang kemudian yang kelima adalah gunakan data dan fakta yang tepat. Itu udah pasti ya, terutama karya-karya non fiksi itu harus menggunakan data dan fakta yang tepat gitu dan juga menarik. Kemudian bisa jadi kita membuat sebuah pernyataan retoris, artinya sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab gitu. Jadi pertanyaan yang ya pertanyaan yang orang udah tahu rahasia umum lah, tapi setidaknya itu menarik perhatian orang ataupun juga menunjukkan kepada orang bahwa buku ini kan membahas mengenai hal-hal yang ditanyakan pada pertanyaan retoris itu. Kemudian yang ketujuh adalah gaya menulis yang apa namanya? Maaf, gaya menulis yang inilah ya apa namanya? Gaya menulis yang menarik lah gitu. Jadi ya itu sih sama sih teman-teman ya. Secara umum ya gaya tulis yang menarik itulah yang membuat sebuah awalan itu menjadi menarik untuk dilihat gitu. Nah, kemudian yang terakhir ya kita revisi dan edit ya. Artinya revisi dan edit itu kita harus lakukan untuk kita memastikan. Jadi kita selalu harus pastikan bahwa awalan kita itu adalah awalan yang tepat gitu ya. Awalan yang apa namanya yang menarik gitu dan itulah kita harus selalu ketika kita revisi kita harus lihat berulang kali. Terutama itu tadi jangan sampai kita menimbulkan kesalahan persepsi, kesalahan ekspektasi. Kita berharap pembaca itu dengan membaca awalan ataupun beginning itu beranggapan kita akan apa namanya akan B tulisannya akan tetapi pembaca berharap berekspektasi tulisannya A sehingga ya otomatis kan ya tidak tercapai lah gitu apa namanya tujuan kita membuat awalan gitu atau beginning malah membuat minat bacanya menurun atau bahkan hilang sama sekali sehingga akhirnya pembaca selamat bergabung Kak Ahmad ya ini udah di akhir pembahasan ini Kak nggak apa-apa sih Kak ya kurang lebih sih kita membahas mengenai membuat akhiran membuat awalan ataupun beginning dari sebuah tulisan apapun tulisannya itu yang tepat ya sehingga akan lebih menarik pembaca dan juga akan memberikan gambaran kepada pembaca apa yang akan kita bahas dalam tulisan ini gitu. Kemudian jadi kurang lebih itu sih ya teman-teman ya apa namanya yang kita bahas kali ini. Jadi teman-teman jadi saya mencontohkan beberapa buku saya ya beberapa buku saya apa namanya yang terkait dengan materi yang saya bahas kali ini. Jadi teman-teman tadi bisa lihat ya di etalase 1, etalase sampai etalase 6 itu tentang buku marketing, kemudian etalase 6 sampai etalase 7 sampai etalase 12 itu apa namanya buku-buku novel ya dan yang kalau di etalase 13 sampai 20 sih itu alat konten yang saya pakai sih teman-teman. Yang kelihatan ini temannya saya spill sedikit ya yang ini layar apa LED RGB bar ya teman-teman bisa lihat ini ya tujuannya yang pertama ya untuk ya daya tarik aja dari sebuah live ya dan juga katanya sih ada yang bilang itu bisa inilah atau artinya bisa membantu kita ketika kita sedang mungkin kehabisan ide untuk live sehingga kita mungkin terlihat diam, terlihat tidak ada gerakan, nah kan setidaknya dengan adanya gerakan ini bisa terlihat ada gerakan nih. Jadi ya setidaknya sih untuk menarik sih teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cobalah ini harganya nggak mahal juga sih 40 ribuan aja gitu ya teman-teman bisa coba untuk live teman-teman lebih menarik. Kemudian juga bisa juga sih untuk dipergunakan keperluan lain selain live ya. Artinya teman-teman mendengarkan musik, kemudian ya biar ada sedikit action lah di ruangan teman-teman, kamar teman-teman ya ada lampu ini gitu ya teman-teman. Kalau memang tertarik teman-teman bisa langsung klik keranjang kuningnya. Kalaupun belum bisa tanya saya dulu karena terus terangnya juga saya baru pakai di live kali ini, baru datang barangnya, baru saya unboxing. Jadi ya setidaknya mungkin ada pengalaman awal saya sebagai pengguna alat ini bisa teman-teman tanyakan kepada saya gitu. Nah kurang lebih gitu sih teman-teman sudah 1 seperempat jam ya kita
membahas mengenai kita bagaimana cara kita membuat awalan ataupun juga beginning yang tepat, yang sesuai untuk karya tulis kita, apapun karya tulis kita ya. Jadi sekali lagi, karya tulis itu tidak hanya buku, tapi juga bisa laporan kita ke bos kita itu juga karya tulis. Kemudian kita membuat paper ataupun makalah ketika kalau kita masih kuliah, itu juga masuk karya tulis ya. Jadi demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya teman-teman yang masih bergabung. Semoga dapat berikan manfaat kepada teman-teman dan semoga jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan ya di kolom komentar ataupun juga di setiap video saya. Nanti saya akan coba jawab di live-live berikutnya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di live besok. Mudah-mudahan tepat jam 9:30 ya teman-teman ya. Kalau tadi kan mulainya jam 10:30 ya karena ya saya ada hal-hal yang harus saya kerjakan dulu sebelumnya dan akhirnya ya saya baru bisa mulai hampir jam 11. Yang penting saya berusaha konsisten untuk tiap hari selalu live memberikan insight, memberikan wawasan kepada teman-teman mengenai dunia tulis menulis sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan saat saya menulis buku 20-an buku ya dalam waktu 3 tahun terakhir ini. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat manfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.